Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 18 Oktober 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Perbuatan yang Mulia. Perbuatan yang mulia. Firman Tuhan terambil dalam Matius 18 ayat 12 sampai dengan ke-14. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan yang seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Mari kita berdoa. Mari, Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur Tuhan sudah memberikan sebuah contoh keteladanan bahwa Engkau senantiasa mengasihi secara benar, Engkau mencintai secara benar, bagaimana yang sudah dikasihi Tuhan jaga, dan yang terhilang Tuhan cari sampai didapatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang perbuatan yang mulia. Kisah tentang 100 ekor domba yang satu hilang tersesat, 99 dalam keadaan aman. Ini adalah memiliki makna pelajaran yang sangat mendalam. Tidak hanya berbicara berkaitan dengan mencari orang yang belum percaya kepada Kristus. Lalu kita perlu menyampaikan kebenaran sehingga mereka menjadi domba-domba yang sesat, kemudian menjadi domba-domba yang didapatkan. Domba-domba yang mengalami keselamatan dan menikmati akan kasih keselamatan penebusan di dalam Kristus yang sudah lahir, mati, tersalib, bangkit untuk kita semua. Kebanyakan pada bagian ini hanya ditafsirkan hanya sebatas di sana. Namun sesungguhnya bagian firman Tuhan tentang perumpamaan domba yang hilang memiliki makna pelajaran yang jauh lebih daripada itu. Di sini adalah berbicara tentang perbuatan yang mulia. Tidak hanya membawa orang yang belum percaya kepada Kristus. Tapi di sini kita berbicara tentang ada jumlah 99 yang terurus, yang tercukupi, dan yang terjaga. Tetapi ada satu yang terhilang, tersesat, yang sedang dalam ketakutan, yang sedang dalam bahaya, mungkin sedang dalam kelaparan, mungkin sedang dalam ancaman. Apa gambaran daripada perumpamaan ini? Kehidupan kita menjadi orang percaya itu harus seperti Kristus. Bahwa kita menjadi berkat buat satu domba itu dan bukan buat 99. Jumlahnya benar 99. Tetapi mereka 99 dalam keadaan yang aman, dalam keadaan yang terlindung. Sementara yang satu sedang dalam keadaan bahaya. Jadi kalau dikatakan secara presentasi, yang 99 itu keamanannya 99, bahayanya 1%. Tetapi yang satu domba ini, keamanannya, bahayanya itu 99%. Keamanannya 1% mungkin cuma harapan menanti mujizat. Ada pihak-pihak yang menolong dan menemukan dia yang sedang dalam keadaan tersesat. Dan Tuhan mengatakan, engkau dipanggil untuk meninggalkan 99 bukan berarti membiarkan, karena sudah dalam keadaan terlindung. Dan engkau mencari yang tersesat, yang satu domba itu. Maka firman Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak hilang. Apa yang hilang dalam bagian firman Tuhan ini? Bukankah kita meminta berkat Tuhan tidak hanya berbicara keselamatan? Kita ingin berkat kesehatan, kita ingin berkat finansial yang cukup. Kita ingin agar anak kita, keturunan kita bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Bahkan kita pun meminta berkat-berkat yang tidak primer. Kita sudah punya kendaraan motor, kita minta mobil, itu kan berkat yang tidak primer. Kalau fungsi kendaraan itu prinsipnya kita bisa menuju ke satu tempat dengan lebih cepat. Kita ingin punya rumah, Tuhan sudah berikan rumah tempat tinggal yang sederhana, tapi kita minta yang lebih agar punya minta yang luas, lebih baik, lebih nyaman, dengan fasilitas lengkap. Itu pun kita mintakan. Itu kita minta. Sementara ada orang yang benar-benar tersesat hilang, tidak hanya jiwanya, tapi ekonominya pun hilang, kesehatannya hilang, rasa aman yang terlindungi hilang, dia terpinggirkan, dia tertolak, dia terabaikan, dia tidak diperhitungkan.
Mata-mata yang memandang tidak melihat dirinya. Bukankah mata manusia cenderung melihat orang kaya lebih membelalakan mata daripada orang miskin? Bukankah kita lebih suka berkunjung ke rumah-rumah mewah daripada rumah-rumah yang terpinggirkan, yang tersudutkan? Mereka yang papa, mereka yang miskin, mereka yang terlunta-lunta, mereka yang terabaikan, mereka yang tersisihkan secara sosial. Saya pernah berkunjung ke satu tempat di mana perumahan itu bertembok luar biasa dan itu perumahan elit. Tetapi yang terpinggirkan adalah penduduk setempat. Akhirnya mereka di pinggir-pinggir jalan, di belahan tembok daripada perumahan mewah itu. Tinggallah yaitu domba-domba sesat yang kemungkinan bahwa dia juga tidak memiliki hak tanah di sana. Lalu kita salahkan secara hukum. Engkau harus diusir karena engkau tidak punya hak di sini. Ini tanah bukan milikmu. Tetapi mengapa sampai tanahnya pun dia tidak miliki? Ya karena tersesat. Karena situasi. Mungkin kita mengatakan bahwa dia itu malas, bahwa dia itu tidak berjuang. Bukankah orang-orang kaya itu karena punya semangat juang yang tinggi? Ada kebenarannya di pihak itu. Namun ada juga orang yang sudah berupaya, bersusah payah, namun memang keadaannya tidak memungkinkan dan tersesat dalam kemiskinan, tersesat dalam kebodohan, tidak punya pendidikan, tidak punya akses untuk mengalami kemajuan dalam hidupnya, sekalipun dia sudah berjuang dan berusaha. Sehingga Tuhan memberikan perintah kepada kita, tidak hanya membawakan kabar baik yaitu keselamatan dalam Kristus, tetapi membawa kabar baik sebagaimana catatan dalam Injil Matius pasal 25. Engkau memberi makan kepada mereka yang lapar, engkau memberikan minum kepada mereka yang haus, engkau memberikan tumpangan kepada orang-orang asing, engkau mendatangi orang-orang yang terpenjara, engkau menolong orang-orang yang berdosa sebagaimana Yesus menolong Matius pemungut cukai, wanita penjina, orang Samaria di sumur Yakub. Itu yang Tuhan dekati, itu yang Tuhan tolong. Dalam kitab Ibrani, ibadah yang suci dan tak bercacat yang kudus itu adalah mendatangi dan mengurus anak yatim dan para janda yang terabaikan. Maka itulah panggilan kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia secara holistik dan utuh. Bagaimana, kapan dan kita melakukannya? Kita bisa melakukannya. Tidak usah menunggu kita kaya dulu, kita menunggu kita berhasil dulu. Tidak usah menunggu kita sukses dulu. Bukankah mereka yang lebih kurang dari kita banyak? Maka lakukanlah itu kepada orang-orang yang lebih kurang dari kita. Maka engkau sedang melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Engkau tidak berkumpul selalu dengan 99 domba yang sudah terjaga, terpelihara. Namun engkau pergi mencari satu domba sesat di sekitarmu, sehingga mereka bisa merasakan kasih Kristus secara nyata, dan juga mereka bisa menjadikan Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dan Tuhan bagi mereka. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, mari dalam hidup kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Jangan duduk makan dengan orang-orang yang sudah kekenyangan. Jangan berpesta pora dengan orang yang sudah berhasil. Tapi mari kita membawa orang-orang, mengajak orang makan yang sedang kekurangan makan, memberi pakaian kepada mereka yang kekurangan pakaian. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar. Ada satu sahabat seperjalanan, Pak Pendeta, ukuran celana saya ukuran 50. Adakah celana yang bagian yang cukup dengan ukuran dia karena dia gemuk? Saya bilang saya akan berjanji untuk mencarikan. Maka saya akan melakukan sesuatu tindakan mulia sekalipun itu kecil. Sahabat seperjalanan bisa melakukan dengan apapun yang kau bisa perjuangkan. Biarlah Tuhan dimuliakan oleh perbuatan muliamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat berbuat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Amin.